Oke teman-teman, ketemu lagi masih di channel Lisustak Elektronik. Kali ini saya membahas tentang remote yang tidak berfungsi ya. Jika remote TV kalian mati, tidak berfungsi, jangan beli lagi. Barangkali bukan remote-nya yang rusak, seperti kasus kali ini ya. Oke, bagaimana caranya? Simak terus videonya sampai selesai. Oke teman-teman, ini dia TV-nya sudah saya lepas atau sudah saya buka ya. Oke, permasalahan remote tidak berfungsi bukan hanya karena remote-nya yang rusak, tapi ada juga komponen pada suatu TV tersebut barangkali ada yang rusak ya. Jadi jika kalian memiliki remote TV dan tiba-tiba tidak berfungsi, coba kalian bisa cek dulu ya. Caranya dengan mengarahkan remote ke arah kamera handphone Anda ya, dihidupkan. Jadi jika terlihat nyala lampu di sebuah remote, berarti tandanya remote kalian masih berfungsi. Oke, untuk cara kali ini ya, ini kebetulan remote-nya sudah dibelikan dan ternyata tidak bisa juga ya. Akhirnya dibawa ke sini ya, ke tempat saya untuk di servis. Ya, pertama kita buka televisinya dan kita cek jalur ke IR, sebuah komponen yang menerima sinyal dari remote ya. Di bagian situ ada kaki 3 ya di komponen tersebut, yaitu negatif, positif, dan IR ya. Jadi kalian bisa cek menggunakan multitester yang analog ya, jangan digital, karena yang digital menurut saya lebih susah ya. Oke, untuk kabel warna hitam kita pasang di negatif seperti biasa untuk mengecek ketegangan. Kemudian untuk kabel yang warna merah kita pasang di bagian IR, atau juga bisa pertama ke bagian positifnya apakah ada tegangannya atau tidak, kemudian kita pasang ke IR ya. Nanti di situ jika remote ditekan, seharusnya di situ akan terlihat arusnya atau tegangannya berkurang atau mengikuti lampu ya, jadi berkedip-kedip gitu ya. Oke, kebetulan ini tegangannya yang keluar dari IR sangat kecil, yang normalnya sekitar 4 volt atau 4,5 ya. Selisih sedikit sama tegangan yang ke kaki positif aslinya ya, yaitu tegangan 5 volt. Selisihnya sangat sedikit sekali harusnya normalnya, dan kebetulan ini tegangannya hanya sekitar 2 volt ya. Jadi bisa dipastikan kerusakannya pada komponen IR-nya ya, atau penerima dari sinyal remote, penerima inframerah seperti itu ya. Jadi kita bisa membukanya bagian depan. Oke, semua dicek ya, jalur-jalur IR-nya ke IC, barangkali ada yang tidak normal. Kalau semuanya sama, itu berarti kerusakan pada IR-nya. Oke, sambil kita mengerjakan, saya ingatkan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan klik subscribe, dan jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya, supaya lebih banyak yang tahu, lebih banyak kita berbagi, itu lebih baik. Oke, seperti itu. Kemudian kita langsung saja lepas bagian komponen penerima remote ya, penerima sinyal dari remote di depan kayak seperti ini ya. Dan di sini kelihatan pada komponen tersebut ada jamur-jamurnya ya, barangkali jamur ini yang membuat konslet atau mengurangi tegangan dari komponen ini ya. Jadi kita bersihkan dulu. Caranya kita bisa menggunakan thinner atau alkohol kalau ada, kalau nggak ada menggunakan thinner. Kalau saya biasanya menggunakan minyak kayu putih ya untuk membersihkan semacam ini. Oke, jika ini dibersihkan dan berhasil berarti karena jamur tersebut, tapi bila tidak ya berarti komponennya sudah rusak. Ya, kita bersihin dulu, barangkali masih bisa.
Di sini ada pembungkusnya, kita bisa lepas juga ya. Di sini pembungkusnya ternyata jamurnya banyak sekali ya. Jadi karena kelembaban sebuah komponen, kelembaban di area mesin TV ya, di area TV biasanya seperti ini dan menimbulkan jamur. Kita kembali kasih minyak kayu putih, dan jangan lupa bersihkan menggunakan kuas ya, supaya lebih bersih. Jika dirasa sudah cukup bersih, kita coba langsung apakah bisa berfungsi atau masih tetap sama. Ternyata masih tetap sama ya. Ini berarti komponennya harus diganti ya. Untuk tegangan yang 5 voltnya normal, tapi bagian IR nya hanya 2 volt ya. Jadi ini tetap sama, bisa dipastikan ini komponennya yang rusak ya, jadi kita harus menggantinya. Kita siapkan dulu komponen penggantinya. Ini dia, saya sudah menemukannya, dan kebetulan komponen ini untuk kakinya berbeda ya. Jadi kaki positif sama negatifnya itu berbeda. Yang aslinya negatif di tengah dan positifnya ada di pinggir ya. Tapi kalau yang ini yang baru, positifnya ada di tengah, negatifnya yang di pinggir. Jadi nanti kita bisa merubahnya ya, biar tidak merubah letak kakinya ya, pemasangannya biar nggak merubah di situ. Kita bisa merubah pada posisi kabelnya saja yang dibalik, jadi untuk tempatnya tidak usah dirubah-rubah. Jadi nanti kita merubahnya hanya kabelnya saja yang kita rubah, biar posisi tempat kaki atau tempatnya tetap sama ya, jadi tidak berubah. Kita amati dulu yang bagian mana untuk plus dan negatifnya. Kita urutkan jalurnya. Dan kita balik, jadi kita tidak perlu merubah tempat, kita membalikkan di kabelnya saja. Pada soketnya bisa kita lepas menggunakan jarum atau apa saja yang kiranya bisa untuk melepasnya ya. Kita rubah. Kita lepas seperti ini. Mohon maaf kameranya tadi tidak kelihatannya. Dan yang jelas kita balik saja secara langsung, otomatis untuk lampu indikatornya juga ikut dibalik seharusnya ya. Jika tidak dibalik, maka
dia tidak akan nyala karena posisinya terbalik posisi positif negatifnya ya. Oke, kita coba. Oke, sekarang sudah normal ya untuk tegangannya, dan ternyata untuk sinyal dari remote bagus. Oke. Oke, langsung saja kita coba dari depan seperti apa tampilannya, apakah sudah bisa berpindah atau sudah bisa berfungsi remote-nya. Langsung saja. Oke, ternyata sudah berhasil ya. Seperti ini, tinggal kita merubah lampunya saja. Yang tadinya terbalik jadi tidak nyala ya, jadi kita balik saja. Oke, terima kasih yang sudah menonton. See you in the next videos.